Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima, ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita, agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah, ya, bagai katak dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa inna dina indallahil Islam. Namun tetap mau menerima update terkini keilmuan terbaru, karena memang sesuai yang didahulukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu tiada batasnya, dari mulai turun dari ayunan sampai masuk luang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu itu, saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita terkungkung bagai katak dalam tempurung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Rasulullah. Insyaallah kita akan mencoba mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penting rasanya video ini kita reaksi, karena video yang disampaikan di dalam tayangan tadi, yang disampaikan oleh Kiai Ihya tadi, ini dijadikan oleh beberapa konten kreator dari Nasrani, menjadikan ini sarana untuk menyerang umat muslim. Paling tidak saya menemukan ada 4 channel yang mereaksi video tersebut, kemudian dijadikan sarana untuk menyerang umat Islam. Jadi menurut saya ini merugikan umat Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita reaksi, saya ingin mencoba untuk mereaksi, kemudian untuk mencoba mengoreksi apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa di sana beliau membacakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Yang saya tahu bukan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tetapi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, bukan talabul ilmi. Kalau talabul ilmi nanti akan berkaitan dengan hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang saya tahu. Jadi yang benar itu adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bukan. Saudara-saudariku rahimakumullah, selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini
ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dalam video tersebut Kiai Nur Ihya mengatakan bahwa orang non-Islam pun, non-Muslim pun akan masuk surga, berlandaskan surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian Sobiin. Sobiin ini ada juga mengatakan bahwa mereka yang menyembah malaikat. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan siapapun yang beriman dengan Allah dan hari akhir, wa amila shalihan, dan mereka yang beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu ada pahala ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya asbabun nuzul ini ayat, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi menceritakan kondisi temannya kepada Rasulullah SAW, yang mana temannya itu mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, namun mereka beriman kepada Taurat ataupun Injil. Kemudian Salman menanyakan kondisinya, bagaimanakah kondisi mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mereka dalam kondisi celaka. Maka ketika itu Salman Al-Farisi merasa tidak nyaman dan tidak enak. Maka turunlah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud surah Al-Baqarah ini adalah orang yang beriman kepada Taurat, kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka itu kelak masuk surga kata Rasulullah. Namun ketika datang Nabi Isa kemudian mengajarkan Injil, maka Taurat tadi dihapus dengan keberadaan akan kedatangan Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Begitu juga ketika orang yang beriman dengan Injil, murni beriman dengan Injil dan mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, mereka kelak masuk surga. Namun ketika datang Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, maka mereka pun wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka masih berpegang teguh kepada Injil, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, ataupun ketika mereka masih berpegang teguh kepada Taurat, kemudian mengatakan bahwa Nabi Musa adalah Rasulullah, maka itu tidak diterima karena sudah berada dengan kedatangan Rasulullah. Dengan kedatangan Rasulullah maka itu terhapus. Jadi Rasulullah itu adalah khataman Nabi. Kalau mereka masih mengimani Taurat, masih mengamalkan Injil, maka itu ditolak karena keberadaan Rasulullah SAW, karena telah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi datangnya Islam, datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, maka terhapuslah Taurat dan Injil tersebut, dan wajib meyakini Nabi Muhammad SAW dan wajib meyakini Al-Quran. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah, bukan surah Ali Imran, ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima kata Allah, dan dia nanti termasuk orang-orang yang merugi. Siapapun yang mencari agama selain Islam, maka mereka kelak menjadi orang yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85 ini.
Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan pendapat ini bahwa ketika Umar bin Khattab, ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir, ya, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Umar bin Khattab mendapati sebuah lembaran Taurat, kemudian dia membawa lembaran Taurat itu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu memerahlah wajah Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab menyadari bahwa Rasulullah SAW berubah wajahnya, maka ketika itu Umar mengatakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Ketika itu wajah Rasulullah kembali seperti semula. Kemudian apa kata Rasulullah ketika itu? Andaikan Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman ini, hidup ketika ini, maka dia mesti mengikutiku. Artinya, walaupun Nabi Musa hidup di zaman Nabi, maka Nabi Musa itu wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena syariat sebelumnya telah terhapus dengan kedatangan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, mengatakan bahwasanya inna nasma'u ahaditha min Yahudi ta'ajjabana afatara an taktuba ba'duha. Kemudian Umar mengatakan, sungguhnya kami mendengar sebuah berita, sebuah ajaran dari orang Yahudi yang itu bikin takjub kami, kata Umar bin Khattab. Bolehkah kami menulis sebagiannya, kata Umar bin Khattab ketika itu bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, laqad ji'tukum baydha'u naqiyah, sungguh telah datang kepadamu ajaran yang terang benderang. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i, seandainya kalau Nabi Musa sampai hari ini masih hidup, niscaya dia mesti mengikutiku. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya apa? Syariat-syariat yang datang sebelumnya, walaupun mereka berpegang teguh dengan syariat sebelumnya, berpegang teguh kepada Taurat, berpegang teguh kepada Injil, namun keberadaan Taurat dan Injil ini terhapus dengan datangnya Rasulullah, terhapus dengan adanya Al-Quranul Karim. Jadi syariat sebelumnya dihapus dengan kedatangan Rasulullah, ya, yang telah mengajarkan syariat, yakni dengan turunnya Al-Quran. Jadi ini tidak berlaku lagi. Artinya, maka ada sebuah kajian dalam usul fikih, syar'u man qablana. Jadi syariat-syariat sebelum datangnya Rasulullah itu terhapus dengan keberadaan Rasulullah SAW. Inilah maksud dari ayat tadi. Kemudian dikuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Ya, yang diredai di sisi Allah itu hanyalah Islam, tidak agama yang lain. Jadi sekali lagi kita sampaikan dan kita tegaskan, tidak benar bahwasanya orang non-muslim pun masuk surga kelak. Ya, karena alasan-alasan yang telah kita kemukakan tadi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.